Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Jos Henry. Kali ini kita ada di Kabupaten Kaur, Bintuhan, tepatnya di Desa Marpas. Saat ini kita lagi melihat potensi bisnis petambak udang yang ada di Desa Marpas, Kabupaten Kaur, Kota Bintuhan. Kita akan menemui salah satu pengusaha petambak udang, yakni Saudara Hendra Gunawan. Jadi dulu dia ini sempat mencoba peruntungan untuk mencalonkan diri menjadi salah satu kandidat anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Krui. Cuman keberpihakan nasib belum berada pada dia. Akhirnya setelah gagal mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Krui, beliau mencoba peruntungan untuk beralih berbisnis tambak udang. Beliau sudah memiliki kurang lebih sekitar 4 kolam dengan ukuran kurang lebih lebar kolam itu 20 kali 20 per kolam. Nanti kita akan coba berbincang-bincang kepada sosok pengusaha yang kini sukses dalam menggeluti bisnis udang pesema di Kabupaten Kaur. Jadi ini beberapa kolam yang dimiliki oleh Saudara Hendra Gunawan. Ya, ini dia contoh udangnya. Ini kurang lebih sudah berapa lama umur? Ini kurang lebih umurnya saat ini sudah memasuki 3 minggu. Beratnya, untuk beratnya itu lebih kurang 9 gram. Ya. Kategori petambak UMKM. Jadi bagi pemerintah setempat mohon dukungannya agar pengusaha-pengusaha seperti ini mendapat support dan perhatian dari pemerintah setempat. Ini penebaran sudah yang ke berapa? Ini alhamdulillah sudah ke 5 kali, 5 siklus. Ini yang kelima ya? Nah, untuk yang saat ini sendiri itu usianya sudah berapa bulan? Sudah berapa lama? Yang ini usianya sekitar 37 hari. 37 hari. 37 hari. Kalau beratnya berapa? Sekitar estimasinya? 3 gram sampai 4 gram. Untuk jadwal mulai dari penebaran sampai dengan panen itu berapa lama jangkanya? Kita main cepat ya. Kebetulan kita pakai sistem herbal organik. Jadi kita bisa percepatan bisa di 90 hari. Jadi sekitar 2 bulan lebih lah. Hampir 3 bulan ya.
Kadang-kadang kalau kita mau ngambil maksimal sampai 25 gram itu bisa 100 hari DOC 100 gitu. Tapi rata-rata kita ambil main cepatnya sampai di 15 gram di umur 80 harian udah kita angkat semuanya. Kita sistemnya parsial. Artinya parsial adalah pengurangan. Jadi kita di umur 2 bulan ataupun dari 9 gram atau 10 gram udah kita kurangi. Karena kolam kita minimalis. Dengan kolam minimalis dengan harapan hasilnya maksimal dengan cara pengurangan gitu, karena terlalu padat tebarannya. Untuk bibit sendiri itu dari mana, Bang? Kita order via ada agennya ya, dari Bandar Lampung. Ada yang dari Kalianda, Lampung. Ada yang juga yang dari Banten ya. Saya nggak sebutin namanya gitu. Ini hekterinya. Jadi kita sistem order, karena kita pesannya dikit, mungkin kita bisa barengan sama tambak yang lain, teman-teman yang lain gitu. Untuk saat ini sendiri pemasarannya kemana? Pemasaran kita untuk sementara kita lokal, tapi nanti kalau kita ada rencana mau ke pabrik istilahnya, ke ekspor. Untuk sementara karena kita masih terbatas di produksi, masih mandiri kalau dikata, kita masih lokalan. Jadi ada penampungnya yang ke sini atau Ya, kita penampungnya langsung ke sini. Penampungnya langsung ke sini, kita nego harga dulu. Nanti kalau udah jadi harganya mana yang harga tertinggi sama ini buyer, pembeli, baru kita deal panen gitu. untuk harga sendiri saat ini berapa? Dah. Harga udang sekarang ini di size 100. Size 100 itu 10 gram. Beratnya 10 gram rata-rata. Size 100 itu main di 53 ataupun 55.000. Nah, nanti penyesuaian nanti di atas misalnya nambah size, nambah juga ininya harganya. Misalnya 12 gram misalnya. Bisa ketemu di harga 65.000 atau 70.000. Tambak kita ini kan segmennya UMKM ya, Dah? Iya, UMKM. Jadi kita skala rumahan ya, skala rumahan dengan supaya kita memanfaatkan lahan yang terbatas, supaya kita bisa produksi dan menghasilkan gitu. Kalau menurut penilaian dari Udo sendiri, potensi bisnis di segmen petambak udang ini apa? Paname. Oh, udang Paname. Potensi usaha udang Paname khususnya di Kabupaten Kaur ini sendiri kalau menurut Udo gimana? Bagus. Saya lihat sendiri dari tambak yang skala besar, skala PP begitu sudah mulai ini. Karena di sini kebetulan perairannya masih bagus sekali. Jadi kita tuh masih alam, istilahnya masih enak untuk produksi begitu. Karena kayak saya begitu, kayak saya sendiri menggunakan sistem SOP herbal. Jadi limbahnya tidak merusak lingkungan, bisa kita langsung ini, maksudnya semuanya herbal, nggak ada yang kimia lagi. Nah, jadi paling kita kekuatan probiotik sama kapur. Jadi tidak akan mencemari lingkungan ya? Iya, kita aman. Lagian udangnya enak dikonsumsi, nggak alergi gitu. Ya, karena bahan kimianya sudah dibilang terkategori tidak ada ya? Iya, tidak ada bahan kimia lagi. Kita murni organik, bisa dicek nanti. Untuk di Kabupaten Kaur sendiri, petambak udang UMKM ini sudah ada berapa, Doh? Tahu saya, khususnya yang di bagian Merpas ya atau seputaran sini, Doh? Tahu, Doh, Kecamatan Asal. tahu saya ada dua, ada di yang di Nasal ini ada dua sebenarnya. Khususnya yang UMKM ya, Doh? Iya, termasuk saya begitu. Karena masih terbatas sekali ini untuk penggiat usaha kelas menengah seperti saya di sini. Karena yang banyaknya
skala PT. Skala PT ya deh. Iya. Nah, untuk saat ini sendiri dukungan dari pemerintah setempat terhadap para pengusaha petambak udang khususnya yang kelas UMKM yang ada di Kabupaten Kaur itu sudah sejauh mana? Menurut saya, alhamdulillah sampai saat ini belum ada ya, belum ada dukungan dari pemerintah ataupun dari pemerintah setempat tentang UMKM budidaya tambak udang ini. Malahan saya modal sendiri, mandiri, modal sendiri, usaha sendiri dan cari pemasaran sendiri. Apa harapan ke depan khususnya dari Udo selaku pelaku petambak UMKM khususnya kepada pemerintah setempat yakni Kabupaten Kaur atau instansi terkait? Apa harapan ke depannya? Ya. Jadi harapan saya semoga pemerintah Kabupaten Kaur ataupun pemerintah desa ataupun pemerintah kecamatan ataupun kabupaten sendiri jadi memperhatikan kami ini selaku usaha ya, usaha menengah, usaha kecil dan menengah tentang budidaya udang faname ini supaya bisa terus berkelanjutan begitu, produksi berkelanjutan dengan cara yang mungkin dari pihak perbankan bisa meminjamkan modalnya begitu kepada kami, mempermudah begitu dengan meminjamkan modalnya dengan bunga-bunga yang ringan ataupun bantuan untuk dari pemerintah daerah gitu. Karena terus terang saja kami yang usaha kecil ini masih membutuhkan modal lebih untuk produksi dan kalau bisa menambah kolam. Jadi saat ini masih pakai modal pribadi ya, Dok? Iya, saya masih pakai modal pribadi dengan keterbatasan yang ada gitu. Saya maksimalkan modal yang sedikit, gimana caranya biar bisa produksi dan berkelanjutan gitu. Jadi saya rintis usaha ini supaya terus berkelanjutan gitu. Jangan karena gagal pertama ataupun kedua kita kapok, enggak kayak gitu. Saya maunya usaha ini bisa berkelanjutan gitu. Do, bagi tips khususnya bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memulai usaha seperti ini, apa sih Dok kiat-kiatnya? Karena usaha ini kan tidak mungkin ujuk-ujuk langsung bisa berhasil, sekali tebar langsung berhasil gitu kan, pasti melalui proses yang panjang. Apa yang bisa dibagi untuk informasi yang bisa dibagi bagi para pelaku petambak UMKM yang baru akan memulai usaha seperti ini? Oh iya, jadi yang pertama itu adalah niat dulu ya. Kalau segala sesuatunya usaha itu niat, dan kalau memang ada niat dan rencana, segera bertindak. Misalnya kalau memang mau usaha tambak udang seperti ini, segera kita ambil tindakan, actionnya begitu. Karena kalau cuma rencana saja mungkin tidak bisa berjalan ya. Dan terus yang kemudian yang nggak kalah penting adalah modal kita walaupun terbatas, kita harus punya modal. Walaupun sedikit, kita harus punya modal gitu. Dan lagi kita belajar dulu SOP-nya, cara membudidayakannya. Karena kalau kita tidak bisa, karena resikonya tinggi ya. Kalau seandainya kita gagal, ruginya juga besar. Karena semuanya dari benur, bibitnya, pakannya mahal kan. Terus alat-alatnya, terus terpalnya, semuanya bisa dikatakan kategorikan harganya lumayan mahal gitu. Jadi kalau kita
tidak belajar dulu caranya ataupun kita pahamin dulu caranya, apakah kita pakai SOP. Semua SOP bagus ya, tapi mana yang kita lebih bagus, misalnya yang kita ramah lingkungan. Contohnya seperti saya, yang saya pakai ini adalah SOP herbal. SOP herbal, jadi semuanya pakai organik, kita nggak pakai kimia lagi. Dari sterilisasi ya, kayak orang-orang yang lain kan masih pakai kimia. Contohnya pakai kaporit, TCCA, itu limbahnya nanti merusak lingkungan dan bisa menjadi